Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa Allah itu menurunkan 100 rahmat untuk kehidupan hambanya, tetapi cukup untuk mengurusi seluruh hamba Allah di muka bumi ini. Allah hanya menurunkan 1 rahmat, sedangkan 99 rahmat akan difokuskan pada kehidupan akhirat. Makanya kenapa nanti di akhirat itu Rasulullah SAW mendapatkan syafaat, mendapatkan kepercayaan dari Allah, bisa memberikan syafaat untuk diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dengan 1 rahmat saja yang diturunkan di muka bumi ini ternyata membuat kelimpahan berbagai macam nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Makanya para ulama menyampaikan bahwasannya Rasulullah SAW itu memberikan uswatun hasanah kepada para sahabat, dan tentunya kita juga harus mengikuti. Tidak ada harga yang pantas ketika kita ini membayar semua kenikmatan dari Allah itu, kecuali kenikmatan itu senantiasa kita bayar dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka marilah dalam kesempatan ini kita menegaskan kembali, kita tekadkan kembali, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang pertama adalah dengan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Baiklah ma'asyiral muslimin, sesuai dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini, kita akan membahas tentang ibadah hati. Jadi kalau misalnya ibadah hati ini kita gulirkan menjadi sebuah pembahasan, banyak yang bertanya, loh, ibadah itu apa? Ibadah hati itu apa? Karena selama ini yang kita ketahui, ibadah itu adalah sholat berjamaah ke masjid, ya, kemudian bersedekah, membayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, lalu kemudian melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi selama ini pemahaman kita tentang ibadah adalah yang sifatnya physically atau jasmania atau bersifat zahir. Padahal kalau kita ini melihat definisi ibadah menurut para ulama, disebutkan ismun jaimun lima yuhibullah la yardha minal aqwali wal af'ali ad-dhahira wal batina. Yang dinamakan ibadah itu, kata para ulama, yaitu segala perkara yang mencakup perkara yang dicintai oleh Allah, baik dari perkataan, baik dari perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi segala perkara yang dicintai oleh Allah, perkataan maupun perbuatan, dan itu sifatnya batin dan lahiriah, maka itu dinamakan dengan ibadah. Berarti kalau kita melihat pengertian ini, ibadah itu menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama ibadah zahir, yang saya sebutkan tadi, sholat, puasa, bayar zakat, ya, kemudian haji dan umroh. Nah, lalu apa ibadah batin itu? Ibadah hati itu apa? Definisinya, contohnya bagaimana?
Ya, seperti kalau ingin tahu, ya pekerjaannya hati itu. Apa pekerjaannya hati itu? Ya sabar, ridho, kemudian ikhlas, ya, kemudian apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ternyata banyak manusia itu yang secara zahir bagus ibadahnya, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa secara batin ya, secara hati mereka tidak menunjukkan kualitas yang baik. Makanya tidak heran ada orang yang suka baca Al-Quran, suka sholat berjamaah di masjid, tapi tanpa dia sadari, dia rasa-rasa atau ngegosip. Ya. Padahal perbuatan itu dilarang. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, sehingga akhirnya kalau kita mengetahui ada dua jenis ibadah, ibadah zahir dan ibadah hati, kira-kira ada pertanyaan begini, lebih utama mana? Ibadah zahir atau ibadah hati? Halo? Kira-kira menurut jenengan lebih utama mana? Duh, kok sama saja? Sekarang gini Pak, Allah itu melihat hambanya, melihat hatinya atau melihat jasadnya, fisiknya? Melihat hatinya. Otomatis dengan jawaban ini menunjukkan bahwa para ulama sepakat. Kalau ada pertanyaan lebih utama mana antara ibadah jasmani, ibadah zahir dengan ibadah hati? Tentunya jawabannya itu adalah lebih utama ibadah hati dibandingkan dengan ibadah zahir. Nah, untuk mengedepankan jawaban ini, pendapat ini, kita harus menampilkan dalilnya. Jadi kalau kita ini menyampaikan suatu pendapat harus ada dalilnya, Pak. Maka ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa ibadah hati itu lebih utama dibandingkan ibadah zahir. Dalil yang pertama diriwayatkan dari Imam Ahmad, di mana hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pun bersabda, lalu dia mengatakan, yatlak fikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi lihat akan datang calon penghuni surga. Waktu itu Rasulullah bersama sahabat berada di dalam masjid sedang mengadakan kajian. Ternyata datanglah laki-laki Ansor. Lalu laki-laki itu bergabung dengan sahabat yang lain untuk mendengarkan kajian. Lalu kemudian besoknya Rasulullah mengatakan kembali, yatlak bikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang laki-laki calon penghuni surga. Nah ternyata kok dilalah yang datang itu laki-laki kemarin, laki-laki Ansor. Seperti biasa dia menempatkan sandalnya lalu bergabung dengan para sahabat yang lain. Dan besoknya hari ketiga Rasulullah SAW pun menyampaikan, yatlak bikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ternyata laki-laki ini laki-laki Ansor. Lalu kemudian para sahabat itu punya keyakinan kalau Rasul itu yang mengatakan, yang mengabarkan, berarti itu adalah jaminan. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Nabi itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya salah satu putra dari Amr bin As, yaitu Abdullah bin Amr bin As, ketika melihat orang ini dikabarkan sebagai laki-laki calon penghuni surga, muncul di dalam hatinya ghibtah. Ghibtah itu iri, Pak. Kok enak sih orang itu diarani calon penghuni surga oleh Rasulullah. Lalu akhirnya apa? Ketika laki-laki itu pulang, dia ngikuti. Diikuti sampai rumahnya, nun sewu Mas. Mohon izin, saya ini sedang bertengkar dengan bapak saya. Kalau boleh saya nginep di rumah jenengan. Oh ya enggak apa-apa. Akhirnya ngineplah. Lalu diamati oleh Abdullah bin Amr bin As ini, laki-laki Ansor ini. Apa keistimewaannya? Setelah sholat isya langsung tidur Pak. Jam 1 malam terbangun, tengah malam terbangun, tiba itu kamar mandi pipis tok.
tidur lagi. Lalu hingga bangun lagi menjelang subuh, loh kok gak tahajud? Bingung dia. Oh mungkin ada amalan lainnya. Ternyata setelah sholat subuh berjamaah dia pulang, dia bekerja. Ternyata pekerjaannya itu bikin roti. Hingga sampai siang dia bekerja, datanglah waktu sholat duhur, dia berangkat ke masjid untuk berjamaah. Setelah sholat duhur, istirahat, tidur sampai asar. Ya, sampai menjelang asar tidur, bangun lagi. Hingga kebiasaan ini dipantau terus oleh Abdullah bin Amr bin As di rumah. Dia mengira dia itu melakukan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah. Oh, ternyata enggak. Sampai hari ketiga, loh kok ingin doa. Katanya Nabi, dia itu kok calon penghuni surga, penasaran. Hibtoh, muncul rasa iri di dalam hatinya. Lalu setelah dia 3 hari, karena tamu itu kan jatahnya 3 hari nginep di rumah. Lalu dia mengatakan, mohon maaf, sebenarnya saya itu bohong sama kamu. Saya itu dengan bapak saya baik-baik saja. Saya itu kesini nginep 3 hari itu penasaran. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Sehingga aku ini nginep di rumahmu, ingin tahu kebiasaanmu. Amal ibadah apa yang kamu lakukan. Tapi ternyata kok ya biasa-biasa saja. Sepertinya kamu hanya melakukan amalan-amalan yang fardu saja. Baiklah kalau gitu saya mohon pamit. Lalu pulanglah. Setelah 5 langkah berjalan, Abdullah bin Amr bin As keluar dari rumah itu dipanggil. Tunggu. Ada apa? Saya baru ingat. Laki-laki Ansor tadi mengatakan, memang saya akui saya tidak punya kebiasaan, tidak punya amalan khusus. Tapi mungkin ini yang menjadikan Nabi itu mengatakan saya calon penghuni surga. Saya itu punya kebiasaan. Kalau sebelum tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku maafkanlah orang-orang yang telah salah kepadamu. Maafkanlah mereka yang telah berbuat salah. Walaupun tanpa mereka minta maaf kepadaku, aku maafkan mereka semuanya. Dan jadikanlah ya Allah, hatiku ini menjadi hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang penuh kesucian. Suci dari sifat dengki, suci dari sifat iri, suci dari sifat-sifat kekotoran hati. Nah, mungkin ini yang menyebabkan aku dijadikan penduduk surga, kata laki-laki itu. Dan ternyata ma'asyiral muslim memang benar itulah. Jadi dia itu dikatakan Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga karena punya kebiasaan membersihkan hati. Menghilangkan kebencian, menghilangkan iri dengki pada orang lain, bahkan memaafkan orang lain sebelum orang lain itu minta maaf kepada dirinya. Nah, makanya jenengan masih ingat Kiai Haji Maimun Zubair ya, dari mana itu? Rembang ya, yang meninggal di Tanah Suci. Makanya beliau mengambil riwayat ini, beliau mengatakan dalam sebuah video di TikTok, videonya tidak sampai 1 menit. Nek awakmu gak iso sembahyang bengi yo gak apa-apa, gak maksa gak apa-apa. Nek awakmu gak kuat poso yo gak apa-apa, gak usah dilakoni, sing fardu-fardu ae. Nek misalnya awakmu ape nyumbang sedekah, kok gak duwe duit yo gak apa-apa. Ya. Gak usah maksa, beriman dan takwa kepada Allah itu beribadah semampunya saja. Tapi siji yang perlu dijaga, kata Kiai Haji Maimun Zubair. Jogoan hatimu tetap bersih, resik, ilang ono bencimu, ilang ono rasa irimu marang orang liya. Nah ternyata statement atau quote atau kata-kata dari Kiai Haji Maimun Zubair ini diambil dari riwayat ini. Masya kita ini walaupun kita tidak mampu ibadah sholat tahajud setiap malam, tidak mampu bersedekah seperti orang-orang dermawan, walaupun kita ini sakit-sakitan ya, seperti saya ini yang kena asam lambung, kadang-kadang posone mesti bolong-bolong ya. Itu tidak masalah. Yang penting hati kita itu bersih. Kebersihan hati tadi itu bisa mengalahkan seluruh ibadah yang sifatnya zahir tadi. Makanya ini menunjukkan bahwa ibadah hati itu lebih utama dibanding ibadah fisik. Bayangkan seorang sahabat Ansor hanya membersihkan hatinya, menghilangkan kebencian, memaafkan saudaranya,
mampu menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia penduduk surga. Itu dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa ibadah hati itu lebih utama dibanding ibadah zahir. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa ibadah hati itu lebih utama dibandingkan ibadah zahir adalah bahwasannya Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan apabila ada seseorang yang sedekah harta, sedekahnya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah jika dia menolak takdir dan ketetapan Allah. Jadi dalam sebuah riwayat Rasulullah menyatakan, "Man qabilallahu minka ahadan hatta tu'minuna bil qadri walau anfaqta misla jabala Uhudin fima makna." Kalau ada orang yang berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, tetapi ketika dia tidak bisa menerima takdir dan ketetapan Allah, maka Allah tidak akan pernah menerima sedekahnya tadi. Bayangkan Pak, emas sebesar gunung Uhud, saat ini emas sak gram pinten. Dipingno, kira-kira nek dikalikan seukuran gunung Uhud itu bisa dijadikan emas batangan itu berapa kilo itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai ya, amalan manusia itu karena aspek duniawi. Bayangkan, digambarkan apabila emas itu berupa gunung Uhud, kalau dalam pandangan manusia itu sesuatu yang wah banget. Tetapi Allah tidak pernah menilai amalan manusia itu disandingkan dengan dunia. Tetapi di situ karena dia menolak takdir, protes dengan ketetapan Allah, walaupun dia sedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka sedekah itu tidak akan pernah diterima. Oleh karena itu, para sahabat muslimin, makanya dulu kan kita pernah membahas takdir ya. Salah satu takdir yang sering dilanggar itu adalah ketika mengungkit-ungkit. Yang paling sering itu kalau ada keluarga yang meninggal dunia, seperti yang dulu pernah kita sampaikan, kisah seorang sahabat dalam riwayat Imam Bukhari, istrinya meraung-raung, "Wahai suamiku, engkau adalah pencari nafkah, engkau adalah kepala keluarga. Siapa yang akan mencukupi kebutuhan kami kalau engkau pergi?" Nah, kadang ada yang mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau ambil suamiku? Aku sungguh cinta kepadanya." Itu termasuk menggugat takdir. Yang paling sering itu kalau dalam rumah tangga itu misalnya gini, "Apa aku biar nambah sampai anak itu segitu kadang-kadang ya." Yuk haru, misalnya biar apa? Aku pas telepon salah sambung kok diterima kan gitu. Kalau teman saya itu lucu, kalau nikah sama suaminya itu teman saya kan perempuan, gara-gara kecelakaan, tuburan di jalan raya, akhirnya kenal-kenalan. Tapi makanya menolak takdir itu adalah salah satu ilmu tauhid ya, dalam bidang ketauhidan, bahwa kesannya kalau kita itu tidak menerima takdir dan ketetapan Allah, apapun itu artinya, maka amalan kita tidak akan diterima. Jadi ditunjukkan dengan apabila kita itu berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima. Artinya ini hanya menunjukkan permisalan. Walaupun kita itu sholat, walaupun kita itu haji dan umroh ya, walaupun amalan-amalan yang lain ya, tapi kalau kita menolak takdir dan ketetapan Allah, maka amalan itu juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ibadah hati lebih utama dibanding ibadah zahir. Dalil yang ketiga yang menunjukkan ibadah hati itu lebih utama dibanding ibadah zahir adalah sebuah riwayat Imam Muslim menceritakan 3 golongan manusia. Yang pertama kali masuk neraka. Siapakah mereka? Pezina? Enggak. Apakah mereka pembunuh? Bukan. Apakah mereka pencuri? Bukan. Apakah mereka yang suka berjudi? Enggak. Ternyata ketiga golongan ini adalah orang-orang yang melakukan amalan yang besar di dalam perkara agama ini. Rasul mengatakan, "Inna awalan nas yugda yaumal qiyamati salah satu." Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah untuk masuk neraka ada 3 orang. Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillahi fa qatala hatta qutila.
seseorang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, sampai terbunuh di dalam peperangan. Lalu kemudian di dalam hari penghitungan amal, hari penghisapan, kemudian ruhnya itu dibangkitkan oleh Allah, ditanya, Mamil Tafi, apa yang kamu lakukan dulu waktu dalam kehidupan dunia? Lalu mengatakan, Qala qataltu fika, aku ini berperang karenamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala anakum jariun. Kata Allah, bohong. Sungguh kamu itu dulu waktu berperang jihad fisabilillah, kamu ingin dikenal sebagai orang yang pemberani. Kamu ingin kelak dikenang sebagai seorang pahlawan. Fakot kila, dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu sudah mendapat gelar pahlawan. Kamu sudah mendapatkan gelar orang yang pemberani. Lalu kemudian akhirnya apa? Akhirnya orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah ini pun dimasukkan ke dalam neraka. Padahal ini adalah masalah niat. Niat itu tempatnya di hati atau di badan? Halo? Niat itu tempatnya di hati atau di badan? Di hati kan? Nah, tapi Allah lo tahu, Pak. Bayangkan. Allah tahu niat kita dalam hati kita. Walaupun kita itu datang ke sini, sholat berjamaah, mungkin orang lain melihat niat kita itu ingin mencari ingin beribadah. Tapi Allah tahu niat kita masing-masing datang ke sini itu apa. Bayangkan, padahal itu adalah hati yang hanya tahu itu kita dan Allah saja. Bayangkan. Makanya karena itu sebuah maksud yang tersembunyi di dalam hati manusia, Allah mengetahui, Allah nggak mau menerima amalnya, walaupun dia itu dianggap sebagai orang yang pemberani. Lalu kemudian yang kedua, yaitu orang yang mengajarkan agama. Orang itu ditanya oleh Allah, Mamil Tafi, apa yang dulu kamu lakukan di dunia? Orang itu mengatakan, Ta'lamul ilma wa alamtuhu wa qaratul Qur'an fika. Saya dulu itu belajar Al-Quran. Saya dulu itu mengajarkan Al-Quran. Dan senantiasa membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Li'aisyai, untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, bohong. Kamu dulu waktu di dunia, kamu baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, sampai jadi imam sholat. Kamu dulu itu ingin dianggap sebagai orang yang alim. Kamu ingin dikatakan sebagai orang yang khusyuk, orang yang beriman dan bertakwa. Dan kamu bangga ketika ada orang yang memuji bacaanmu ketika mimami. Bacaannya merdu, enak. Nah, makanya kadang-kadang ini juga termasuk untuk ustadz juga, kiai, siapapun yang berani ceramah. Ya termasuk saya juga, ini peringatan. Kalau niatnya nggak lurus, mungkin dia itu ingin mendapat follower dan sebagainya. Soalnya saya itu pernah, saya kan juga ngurus masjid, Pak. Waktu ngundang ustadz itu tanya, kira-kira nanti yang hadir berapa orang? Saya kalau yang hadir cuma sedikit, ya enggak mau. Padahal di tempat saya, di Masjid Mujahidin itu kan masjid kawasan baru, pemukiman baru, ya. Jarang ada jamaahnya, apalagi kalau pas subuh, ya. Jadi satu gang Garuda Emas itu dari 15 kakak yang ke masjid itu cuma 3 kakak, lainnya dari luar. Nah, kadang-kadang kalau kuliah subuh itu kan paling banyak ya maksimal 10 orang sudah bagus. Nah, ustadznya itu yang hadir berapa orang? Kalau naik video, saya itu lebih senang kalau banyak orang yang datang. Bayangkan, ya saya tidak tahu niatnya kenapa, tapi ini ya. Makanya kadang-kadang saya itu juga memahami, ternyata walaupun orang itu dapat gelar kiai atau ustadz itu ya, selama dia manusia ya dia tidak lepas dari status dia sebagai manusia yang banyak
punya banyak kekurangan. Ya, kemungkinan beliaunya juga khilaf lah dan sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya sebagai seorang pendakwah, guru agama, ya, atau yang mengajarkan agama, niat itu perlu ditoto, Pak. Bisa jadi Allah itu sudah tahu niatnya. Oh, niatmu itu karena ingin dipuji menjadi orang alim. Kamu ingin dipandang sebagai orang yang berilmu. Makanya kalau ngetes orang dulu itu pernah ada, saya pernah membaca, tapi ini dari majalah NU. Waktu itu sebuah pondok pesantren itu kepingin ngetes seorang kiai. Ini kisahnya di daerah Jogja, saya lupa kampungnya. Ya, ada seorang kiai terkenal diundang yang pertama sengaja nggak disangoni, Pak. Kebetulan kiainya ini sama yang diundang itu juga temen, sama-sama kiai, tapi yang diundang dari pondok yang tempat yang lain. Terus kemudian diundang lagi bulan depan, nggak disangoni lagi, tapi orangnya tetap datang walau nggak disangoni. Sampai 3 kali diundang, nggak disangoni lagi, tetap diundang lagi, dan tetap mau datang. Ya. Akhirnya dia mengatakan, aku memang sengaja ngetes, dan alhamdulillah engkau sudah lulus ujian. Artinya apa? Kadang-kadang ada orang itu kalau nggak disangoni pisan gitu, gak tahu kemana ya. Makanya saya pernah disambati teman saya di Sumobito sana. Itu kan sering mendatangkan ustadz dari Mojokerto. Kebetulan ada tempat yang agak banyak tuangannya. Tuangan itu apa, Pak? Lah, ustadz mau sok pisan tok mari ngono, kula telepon kon mboten dipurun nyok napa ngeten iki. Nggih kula padosaken sing endengan mawon. Kadang-kadang mulainya kan habis isak kan ya kajiannya, otomatis kan pulangnya jam 9 lah. Nah, nek mereka kan dari kan poweteng, kadang-kadang waduh gitu. Makanya kadang-kadang hanya orang-orang yang punya jiwa militan saja yang kita bantu untuk kita perkenalkan dengan jamaah di sana. Kembali pada pembahasan kita, jadi ternyata Pak, seorang ustadz kiai itu pun juga punya sisi kekurangan sebagai manusia, sehingga akhirnya apa? Mereka juga cinta dengan dunia. Makanya kalau cinta dengan dunia, pasti dia punya embel-embel, ingin dikenal sebagai orang yang alim, ingin terkenal, banyak dikenal namanya dan sebagainya. Kemudian orang yang ketiga, Allah bertanya kepada seorang yang dermawan, untuk apa hartamu itu kau sedekahkan kemana-mana? Untuk mensiarkan agamamu ya Allah, untuk mengembangkan dakwah ini. Bohong, kamu menyumbangkan hartamu hanya ingin dieluh-eluhkan kamu adalah orang yang dermawan. Lalu akhirnya ketiga orang ini diseret ke dalam neraka. Abu Hurairah ketika menyampaikan kisah hadis ini, dari Anas bin Malik ketika menyampaikan hadis ini, pingsan 3 kali. Mulai pagi pingsan, siang pingsan, sore pingsan. Kenapa? Ada 3 kisah golongan manusia dikisahkan di situ. Dia pingsan karena takut. Kalau melihat ini, artinya Allah itu bisa mengetahui isi hati kita, Pak. Niat kita itu apa sudah tahu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka Rasulullah SAW pun menyampaikan, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min ashabir rahman yusarifu haisu yasha. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara jari jemarinya Allah. Yusarifu haisu yasha. Maka Allah lah yang membolak-balikan hati. Maka karena hati itu ada dalam genggaman Allah dan Allah membolak-balikan hati manusia itu, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita sebuah doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hati kami ini terhadap agamamu. Kenapa? Karena hati manusia itu mudah terbolak-balik dan dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya hati itu pun membutuhkan hidayah. Jadi hidayah, petunjuk Allah itu tempatnya di mana, Pak? Di hati, bukan di badan.
Karena hati itu yang nanti akan menggerakkan badan kita. Kita bisa berangkat ke masjid walaupun hujan, walaupun pagi-pagi subuh itu kedinginan, walaupun dengan air wudhu kita menggigil kedinginan, kita masih berangkat. Karena apa? Hati kita mendapatkan hidayah. Makanya hati itu membutuhkan hidayah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan setidaknya ada beberapa kondisi yang menyebabkan setiap orang itu membutuhkan hidayah. Pertama, karena kebodohan. Jadi orang yang bodoh itu butuh hidayah. Supaya dengan hidayah yang dia dapatkan, terang jalan hidupnya, dia ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang iman, mana yang syirik. Maka jelas, orang yang bodoh itu butuh hidayah, dan mereka, orang-orang bodoh ini, adalah orang-orang yang sangat beruntung mendapatkan hidayah. Makanya kenapa orang-orang kafir, orang-orang kafir itu kan dikategorikan bodoh, tertutup hatinya, sangat mudah sekali mendapatkan hidayah. Beda dengan orang munafik. Karena orang munafik itu di dalam hatinya ada kebencian terhadap agama ini. Kalau orang kafir itu hanya tertutupi saja hatinya. Sekali tutup itu terbuka, tersingkap hatinya, lalu ada kebenaran masuk, maka dia akan mendapatkan hidayah dengan mudah. Contoh misalnya, ada tukang cuci ya di asrama di Amerika, wanita negro. Nah, asramanya ini banyak dihuni mahasiswa dari berbagai negara. Dia itu sampai nyuci celana dalam. Tuh, ini nek celana dalamnya arek wedok Amerika kok mesti rusuh ngene iki. Ono noda kuning lentong ngene. Tapi nek aku nyuci celana dalamnya arek Arab jilbaban berukut kok enggak. Akhirnya ditanya kepada wanita mahasiswa dari Arab, "Loh kenapa kok bisa?" Saya itu bandingkan celana dalamnya anak-anak dari Amerika itu negara-negara Eropa dengan celana dalam dari anak-anak dari Arab yang jilbaban berukut. Oh, begini penjelasannya. Salah satu mahasiswi dari Arab Saudi mengatakan, di ajaran agama kami, setiap selesai buang air kecil, ada aturan namanya istinja. Sehingga akhirnya apa? Kita harus membersihkan kemaluan kita. Makanya kenapa setelah dibersihkan, cairan amoniak, ya, sisa air kencing itu hilang sehingga tidak menimbulkan noda di celana dalam. Tapi beda dengan anak-anak orang kafir dari Eropa dan Amerika, ketika habis kencing, nggak pakai cawi, langsung dipakai celana dalamnya. Makanya kadang-kadang bernoda gitu, nggak bisa dihilangkan, walaupun disikat hilang, sulit hilang. Akhirnya apa? Wanita negro ini tadi yang menjadi tukang cuci di asrama itu menyadari fakta ini, akhirnya masuk Islam. Terus kemudian ada seorang juragan punya pembantu, tiap hari subuh itu kok bangun sholat, wudu, dia nggak mati. Sampai bertanya, akhirnya apa? Ini karena perintah Tuhan saya. Dia terbuka hatinya masuk Islam. Maka kalau orang-orang kafir itu kalau mendapatkan hidayah itu mudah sekali. Beda dengan orang munafik. Kemudian yang kedua, kenapa orang itu butuh hidayah? Kadang ada orang itu ilmunya sudah tahu sesuatu hal, tetapi ilmu yang lainnya belum tahu. Misalnya, contoh misalnya, ini sering terjadi kepada ibu-ibu ya. Kita ambil saja ibu-ibu contoh. Ibu-ibu sering ikut pengajian, bahkan tidak jarang ikut kelas tahfidz, hafalan Al-Quran. Tapi mereka kadang-kadang tidak tahu pintu surganya adalah suaminya sendiri. Ya, sampai ada beberapa kisah wanita yang baru hijrah karena nggak cocok sama suaminya akhirnya cerai. Kenapa? Karena dia menganggap suaminya itu jahil, menganggap suaminya itu wes gak sesuai dengan tuntunan sama ini, wes cara ini. Padahal dia tidak tahu suaminya itu adalah pintu surganya. Kalau seandainya dia tahu pintu surganya dia adalah suaminya sendiri, tentu dia akan mengedepankan berbakti, ya, berkhidmat kepada suaminya sendiri. Nah, kadang-kadang itu kan sering terjadi. Ya. Nah, bisa jadi ilmu kita tahu tentang suatu hal, di satu sisi kita tidak tahu, seperti ini. Kemudian
Contoh lagi, banyak orang yang rela membayar biaya mahal untuk melakukan ibadah haji atau umrah dengan harapan bisa itikaf di Masjid Nabawi. Padahal jangan tahu sekarang kalau umrah itu berapa harganya. Dan memang hadisnya mengatakan kalau kita sholat berjamaah di Masjid Nabawi itu sudah sekian ribu rakaat. Dan kalau kita itu itikaf 1 hari saja sebanding dengan siang-siang. Tetapi di satu sisi Rasulullah mengatakan ada satu amalan yang mengalahkan umroh atau mengalahkan itikaf di Masjid Nabawi. Apa itu? Bantu saudaranya, entah itu saudaranya, entah itu tetangganya. Contoh misalnya, kebetulan tetangga sebelah rumahnya itu sedang operasi, ya, suaminya operasi, punya anak banyak, sehingga akhirnya dia membantu memenuhi kebutuhan keluarga itu, mungkin jaga anaknya, mengantar jemput istrinya di rumah sakit, ya. Seharian penuh kebutuhannya dipenuhi, sama saja dengan apa? Ibadah itu tadi membantu saudaranya, memenuhi kebutuhan keluarganya, sama saja keutamaannya lebih utama itu dibandingkan dengan itikaf di Masjid Nabawi. Padahal biaya berapa kalau umroh, tetapi mampu dikenakan itu. Nah ini tidak banyak yang tahu. Kadang-kadang kita itu lebih sering memikirkan ibadah kita tanpa pernah kita itu memikirkan keutamaan ibadah kita dalam membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, kenapa hati itu butuh hidayah? Kadang sudah tahu ilmunya, tapi nggak bisa ngamalkan. Ini ada kisah. Ada sepasang suami istri yang ikut ngaji rutin kemana-mana. Dan mereka ini adalah wira swasta, punya usaha. Suaminya ngomong, loh kalau kita ini tidak nambah modal, ya mungkin usaha kita tidak berkembang. Loh, terus gimana mas, tanya istrinya, mendapatkan modal? Ya kalau tidak ada cara lain ya kita harus hutang bank. Loh, kalau hutang bank lah riba, loh terus apakah ada cara lain? Ya. Akhirnya mereka terpaksa hutang bank. Dan ternyata apa? Riba itu kan grogoti ya. Akhirnya usaha mereka berkembang. Sehingga akhirnya mereka berdua sibuk, yang awalnya rajin ke pengajian, ternyata jarang-jarang hadir di pengajian. Dan akhirnya apa? Karena semakin makmur hidupnya, sang suami pun mulai mendapatkan melirik wanita lain, sehingga akhirnya terjadilah yang demikian dan demikian. Begitu mengetahui suaminya seperti ini, akhirnya sang istri tak tahan, akhirnya minta pisah. Dan ternyata setelah dia curhat kepada Ustadz, saya baru tahu Ustadz bahayanya riba seperti ini. Ya, makanya kata Ustadz itu adalah memang hati kita butuh hidayah. Kita sudah tahu ilmunya, tapi kok malah tidak mengamalkan, malah melanggarnya. Yang keempat, kenapa hati kita ini butuh hidayah? Yang keempat adalah kadang kita ini meyakini yang salah, tetapi keyakinan yang salah itu kita anggap benar. Nah ini banyak sekali. Yang paling sering itu waktu saya dulu kerja di rumah sakit, ada yang ngomong gini, Ustalah, pokoknya ini gak ditangani dokter A, terus gak waras. Jadi dia menisbatkan anaknya sembuh itu karena ditangani dokter A. Terus aku nyoba nang dokter sopo ae, kok ini gak dokter A gak waras. Nah, itu keyakinannya salah. Tapi dia meyakini itu sesuatu yang benar. Padahal kalau kita melihat dari sisi ilmu tauhid, keyakinan itu salah. Karena apa? Karena yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang banyak kasus orang itu ketika seret rezekinya, mereka tidak banyak mengamalkan amalan-amalannya disunahkan, tetapi mereka rela datang ke perdukunan mencari syarat, sehingga akhirnya diyakini mampu menguraikan kebutuhan ekonomi. Saya punya teman di selatan Malang, Gunung Kawi, ya. Di sana itu kalau momen tertentu itu banyak orang ke sana itu mencari kembang yang jatuh dari pohon,
dengan harapan nanti pulang dia kaya raya. Nah, itu sebagai keyakinan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya apabila engkau mintalah kepadaku. Kalau engkau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepadaku. Ya, artinya kalau kita minta rezeki, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini banyak orang itu sebenarnya keyakinan itu salah, tetapi dia meyakini bahwa keyakinannya itu benar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bahwasannya hidayah itu memang perlu diperlukan pada hati kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, telisut tinggi Pak, kerpek aneh Pak, di Jawa namanya. Ini gak kerpek banyak nih, kadang-kadang dari konco ngomong menyenusat kacangan nih kerpek. Baiklah ma'asyiral muslimin, sekali lagi, hati itu yang menggerakkan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu bukan milik kita. Hidayah itu bukan milik kita. Tetapi hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Saya kan kelahiran Gresik, Pak. Masa kecil saya di daerah Cermai, Gresik. Di sebelah rumah saya itu ada kiai dari Madura, Kiai Mudofar. Kebetulan anak-anaknya ini kan teman sebaya saya, ya, tapi nuwakal gitu. Nah, orang-orang itu mengatakan begini, mau sore anak kiai kok nuwakal. Seakan-akan orang itu kan menjustifikasi, mosok jadi anak kiai kok kudu nurut. Memang kadang-kadang diprotes kok nakal gitu. Nah, kalau kita melihat komentar seperti ini, ingatlah bahwa bisa jadi sang kiai tadi dengan segala kebesarannya, dengan kerendahan hatinya, dia diuji oleh Allah, diberikan ujian anaknya menjadi anak yang nakal. Bisa jadi sang kiai tadi di setiap ujung malamnya dia berdoa, menangis terseduh-seduh kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada anakku. Tetapi kadang-kadang ada orang yang mengatakan, mosok anak kiai kok nakal. Makanya kebetulan karena saya gombol sama anak kiai tadi, saya juga akhirnya ikut nakal juga. Jadi saya dulu tuh nakal, Pak. Tapi alhamdulillah sudah enggak. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa kalau ada orang yang punya status sosial, katakanlah sebagai kiai, lalu kemudian anak itu nakal, itu tidak menjamin bahwa anak itu mendapatkan hidayah. Bayangkan saja seperti Nabi Nuh, ya, punya anak yang akhirnya menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Kurang apa Nabi Nuh? Seorang nabi, seorang rasul yang bergelar ulul asmi. Jadi nabi yang bergelar ulul asmi itu kan ada 5, kan? Salah satunya adalah Nabi Nuh. Jadi di hari sekian ribu nabi dan rasul itu ada 5 nabi yang dipilih menjadi gelar ulul asmi. Salah satunya Nabi Nuh. Oleh karena itu bisa jadi ada seorang ustadz yang punya istri yang tidak soleha, ya. Bisa jadi sang ustadz itu minta ampun kepada Allah, ya Allah, apa salahku sehingga kau memberikan aku ujian, kau berikan aku istri seperti ini. Karena saya itu pernah menjumpai ada ustadz yang istrinya itu nun sewu, ya seperti itulah. Ternyata suaminya tadi, sang ustadz itu juga minta kepada Allah hidayah, berikan hidayah kepada istriku, ya Allah. Tetapi sekali lagi, hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Seperti yang sudah kita sampaikan dibahas di depan tadi, Allah lah yang menggenggam hati manusia, Allah lah yang membolak-balikan hati manusia, maka kita hanya minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di dalam keteguhan iman dan takwa kepada agama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka pembahasan kita cukupkan pada kesempatan di malam hari ini, karena kita harus disiplin waktu. Inilah pembahasan tentang ibadah hati, bahwasannya ibadah itu tidak hanya melulu ibadah fisik, ibadah zahir, tetapi ibadah itu juga ada ibadah hati. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, ibadah hati itu adalah sabar, ikhlas, ridha,
terus kemudian mempunyai komitmen untuk menjaga keimanan dan ketakwaan, karena takwa dan iman dan takwa itu tempatnya di hati, bukan di badan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pembahasan kita pada malam hari ini menjadikan kita semakin bertambah wawasan, bertambah keilmuan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat. Dan mohon maaf bila kekurangan, dan kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.